Sampurasun, salam sehat dan sejahtera, senang hati, staf Kementerian Desa beserta rombongan yang tidak bisa disebutkan satu-satu, pendamping desa Kecamatan Kelapa Nunggal, Pak Sekman beserta jajaran, Ketua BPD, anggota, Ketua BUMDes, jangan lupa dan Ketua PKK yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Mungkin bersama-sama saya ucapkan selamat datang di Balai Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Nama saya Hendra Suhendra. Saya terpilih di tahun 2020. Alhamdulillah, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada staf Kementerian Desa telah berkunjung ke Desa Kelapa Nunggal. Sekilas tentang Desa Kelapa Nunggal. Desa Kelapa Nunggal berada di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal, pusat jantung kota Desa Kelapa Nunggal. Desa Kelapa Nunggal memiliki potensi ekonomi, yaitu pasar desa yang masyarakat atau sayuran di wilayah di pasar Desa Kelapa Nunggal. Sejak kepemimpinan saya itu pendapatan desa Kelapa Nunggal meningkat menjadi 40 juta per tahun. Padahal desa belum pernah memberikan modal dari dana desa. Alhamdulillah atas kerjasama BUMDes Desa Kelapa Nunggal, karena kondisi pandemi, anggaran dana desanya diperuntukkan untuk penanganan COVID-19. Jadi BUMDesnya di tahun 2020 sampai 2021 itu belum dianggarkan oleh dana desa untuk penanaman modal. Tapi alhamdulillah pendapatan desanya meningkat menjadi 40 juta per tahun. 40 juta itu Ibu Bapak itu diperuntukkan untuk renovasi pasar, kemudian untuk sosial, kemudian pembangunan kembali lagi ke masyarakat. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Kelapa Nunggal itu pertanian dan perdagangan. Harapan kami ke depannya hasil dari pertanian itu tidak langsung ke Jakarta, ke pasar induk, tapi transit dulu ke pasar Desa Kelapa Nunggal. Jadi orang Jakarta pedagang pulang itu harinya ke pasar Desa Kelapa Nunggal ke depan. Jadi di sini itu sangat dirugikan oleh pulang, gitu ya. Kalau misalkan hasil tani dari masyarakat Desa Kelapa Nunggal, khususnya di Kecamatan Kelapa Nunggal ke pasar Desa Kelapa Nunggal, jadi ongkos ongkos angkutnya itu jadi nggak kepotong. Jadi orang dari Jakarta itu jemput ke pasar Desa Kelapa Nunggal. Tapi harapan kami itu kedepannya setiap hari buka, tapi sekarang baru di 2 kali, Senin dan Kamis. Kebetulan hari ini ada pasar. Kenapa ini sampai meludak ke luar? Karena di dalam sudah tidak tampung lagi. Yang keduanya tidak layak. Kami sudah berusaha mengajukan ke dinas-dinas terkait, tapi belum ada realisasinya. Seharusnya ini yang depan itu samping Bapak itu tempat parkir.
kebetulan di dalamnya sudah nggak muat dan tidak layak, kami takut terjadi yang tidak diharapkan. Jadi di sebagian dialihkan keluar, gitu. Kalau untuk lahan tanah kas desa itu masih ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan-harapan kami untuk memajukan Indonesia dari desa itu bisa berjalan lancar. Karena kami juga punya mimpi besar untuk desa Kelapa Nunggal, sejahtera masyarakatnya, ekonominya meningkat, dan semua pembangunan lancar kembali. Karena jujur saja Pak, kami masih kesulitan di pandemi ini, anggaran masih difokuskan untuk penanganan COVID. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat datang di kantor Desa Kelapa Nunggal. Mohon maaf jamuannya kurang memuaskan. Kami dari Pemerintah Desa Kelapa Nunggal terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Desa. Dilanjutkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Sekmat. Pada Bapak Sekmat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saya keluarga Tobi dan Badu. Pertama-tama mari kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini masih diberi nikmat nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi sama-sama dengan rekan-rekan dari Biro Perencanaan Kementerian Desa. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam hubungan. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Yang kami hormati tentunya rekan-rekan dari Biro Perencanaan Kementerian Desa Republik Indonesia yang kami hormati dan banggakan. Pak Kepala Desa Kelapa Nunggal yang kami hormati dan banggakan, Pak Ketua DPD, kemudian Ketua Bumdes, kemudian juga fasilitator desa, ibu-ibu serta tamu undangan lainnya, termasuk yang kami banggakan perangkat Desa Kelapa Nunggal dan perangkat Kecamatan Kelapa Nunggal. Barangkali yang pertama kami mewakili Kecamatan Kelapa Nunggal yang kebetulan pada hari Pak Camat yang beliau akan hadir, tapi karena harus mendampingi Pak Kapolres berkaitan dengan monitoring vaksin untuk anak usia 5 sampai 11 tahun, beliau tidak bisa hadir dan meninggalkan saya untuk menemani, mendampingi, sekaligus juga menghadiri pertemuan pada kesempatan yang lain. Pak dari Pak Kemendes, barangkali perlu kami informasikan ke Bapak sebagai bahan pertimbangan bahwa Kecamatan Kelapa Nunggal ini memiliki 7 desa. Desa Kelapa Nunggal ini merupakan salah satu desa kebanggaan kami di antara 7 desa ini. Dilihat dari 3 indikator. Yang pertama memang secara fisik bangunan atau desanya saya rasa yang paling bagus untuk di Kecamatan Kelapa. Bahkan juga kalau dibandingkan dengan desa-desa lain, saya rasa ini Kecamatan Desa Kelapa Nunggal itu yang paling bagus. Baik itu dari kekokohan bangunannya maupun dari penataan ruang di dalam. Atau yang kedua itu adalah perkembangan pembangunan di wilayahnya, Pak. Jadi ada pasar, jalan juga sudah mulai ya Pak, ada sekarang jalan-jalannya sudah dihitamkan kalau bahasa di sini, tidak di lapisan. Kemudian juga dari pertumbuhan perekonomian masyarakatnya,
masyarakat sini itu relatif tingkat pendapatannya kalau dari informasi dan banyak begini untuk kemajuan desa Kalapanuga dan kemajuan kecamatan Kalapanuga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan yang terakhir yaitu dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Desa PDPP, yaitu Bapak Soleh Budin. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kalapanunggal, yang kami hormati Sekretaris Camat Kalapanunggal, Ketua BUMDes Kalapanunggal dan BPPD serta jajaran kepala Desa Kalapanunggal serta teman-teman dari Biro Perencanaan. Kami berterima kasih sudah disambut dengan baik. Niat kami kunjungan ke sini gitu Pak. Jadi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk dalam kesempatan ini perkenalkan saya Soleh Budin. Ini di samping saya Pak Eko Suprihatin. Dulu waktu lahirnya masih prihatin gitu Pak. Nah, ini kami semua ini dari Biro Perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi kami sedang ada acara untuk rapat kerja rencana tahun 2022 di Gredina Pelabuhan Ratu. Pak Menteri sendiri yang mimpin. Setelah itu kita naik ke Kasukuan Cipta Gelar Pak. Jadi untuk memperingati sewindu Undang-Undang Desa. Pasti dari Bapak Ibu sekalian dari Desa Kalapanunggal, khususnya teman-teman dari pendamping lokal desa sudah hafal tentang Undang-Undang Desa. Jadi kalau dari sejarahnya kita kan ada 3 unsur Pak. Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Untuk Sukabumi ini kan bukan daerah tertinggal, bukan pula lokasi transmigrasi. Jadi termasuknya ke unsur desa. Nah, kementerian kita mendapat amanah dari Presiden terkait desa ini untuk menjadikan desa itu berkembang atau mandiri. Selain itu, ada amanah atau ukuran keberhasilannya itu ada jumlah BUMDes atau BUMDesma yang berkembang dan mandiri. Nah, tujuan kita ke sana gitu. Nanti terkait BUMDes, jenis produksinya apa. Nah, hasil dari sini bisa kita bawa karena kita sedang menyusun namanya indeks BUMDes. Jadi ada pemeringkatan BUMDes ini sudah termasuk kategori berkembang atau maju. Jadi rencana di 2022 itu kita ada seperti tahun sebelumnya Pak Kades, ada ibaratnya kalau bahasa sederhananya lomba BUMDes. Jadi belum BUMDes Award gitu. Jadi bisa nanti teman-teman suatu waktu di pusat ada acara atau penilaian, karena kan kami di Biro Perencanaan ini kan ibaratnya dari pemrograman anggaran level kementerian gitu. Nanti juga ada bagian evaluasi sampai sejauh mana gitu BUMDes ini sudah berkembang atau maju dengan regulasi yang kita pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Kementerian Desa. Bapak dilanjut saja ke kunjungan, dikatakan pasarnya kalau jam 11 ke sana sudah mulai sepi. Mau turun kelapa ke pasar? Ya. Kita langsung tutup saja. Oh, baik. Oh, oke.
Sebelum teman-teman ibu-ibu para tamu undangan dari Kementerian ditanyakan terkait BUMDes Walatra di Desa Kelauan Bunggal. Silakan. Kalau enggak, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya dari Unit Perencanaan Kelompok Substansi Evaluasi dan Laporan. Seperti yang tadi Pak Kades sampaikan, bahwa di Desa Kelauan Bunggal ini ada peningkatan pendapatan desa ya Pak, sebesar 40 juta. Mungkin ini salah satunya dari BUMDes. Nah, mungkin saya di sini mau bisa diinformasikan Pak, BUMDesnya itu bergerak volumenya apa saja, terus pendapatannya berapa, sampai pada akhirnya berapa sih sharing atau yang diberikan atau yang menjadi pendapatan desa seperti yang dibilang Bapak tadi. Seperti itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab saja oleh Ketua BUMDes ya. Pak Kades, mohon izin dijawab dengan Ketua BUMDes. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Bu Desi. Jadi ini saya perkenalan dulu. Saya akan dulu buat BUMDes melihat pertanyaan dari Ibu kan terkait unit apa saja dan profit berarti profit pendapatan desa dan profit ke desa itu kan. Jadi kalau untuk unit kita masih fokus di pasar desa karena memang dari 10 kios kita tarik 2 juta per tahun untuk lapak karena kita punya kios dan lapak Bu 150 lapak 800 per tahun itu 120 juta untuk yang kios 20 juta total pendapatan 140 juta untuk pembagian profit dari pendapatan akumulasi kita bagi 25% untuk penghasilan desa di angka 35 juta untuk 15%-nya permodalan BUMDesnya Bu, untuk 10% Pak sekitar 14 juta untuk pengelola pasarnya dan 35% untuk perawatan pasar desa karena memang kondisinya udah tua dan banyak yang harus dilakukan perawatan dan 15%-nya untuk sosial karena kita tidak semangat dan alhamdulillah si masyarakat pun antusias untuk mau bekerja sama, adapun kita goreng modal atau tidak, yang penting gabung sama BUMDes, masyarakat itu welcome lah. Jadi unit usaha utamanya kita pasar, yang kedua di bidang pertanian yang saya bilang tadi kita kerjasama dengan masyarakat karena kita belum menemukan modal, kita menyediakan lahan saja. Mereka yang punya modal dan menggarap itu hitungannya bagi hasil itu baru dilaksanakan belum ada pendapatan yang ada karena dari pasar itu. Kalau di perencanaan juga mungkin sekalian aja ya perencanaan ke depan juga banyak sebetulnya kita ada kerjasama dengan PTPN Pak Presiden kita bikin sirkuit untuk
open gitu kan. Rencana sih jadi rata ke depannya. Cuman itu harus butuh tahapan panjang dan kita terkendala dengan yang tadi itu. Untuk perencanaan banyak, cuma kendalanya cuma satu seperti itu. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bisa diterima pemaparan dari saya Bu, untuk saya bisa terjawab seperti itu. Terima kasih. Ya mungkin kan karena sekarang kondisinya lagi pandemi ya, kan sering kita baca lah di koran-koran kalau selama pandemi itu kan biasanya proses distribusi untuk untuk hasil-hasil pertanian tuh agak terganggu ya. Nah, apa ada strategi pemasaran yang berbeda antara sebelum pandemi dan setelah pandemi yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Kalapan. Habis itu mungkin yang selanjutnya kan tadi disebutkan kalau hasil-hasil yang sudah dikumpulkan di BUMDes ini akan dikirim ke pasar induk ya pemasarannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya hasil pertanian ini tuh dikirimkan ke sana juga, atau sebenarnya ada pasar-pasar yang lainnya gitu? Itu sih yang terima kasih. Terima kasih Bu ya Bu, kalau strategi pemasaran kalau untuk pertanian sebetulnya belum kita. Kalau untuk pasar kan kita nggak hanya di sini ya, mengelola di sini. Kalau untuk hasil bumi dari kita memang ke pasar induk sana, Bu. Tujuan ke depan memang harapan besar kami ini yang menjadi pasar induk, karena memang dari beberapa kecamatan pun beroperasi di sini seperti itu. Kalau selama ini saya bilang kemarin juga kan kita itu hanya saya dulu di memang namanya pasar desa itu memang dari dulu itu adalah hanya di hari-hari tertentu. Makanya dulu ada sebutan pasar Rebo, ada pasar Pon, ada pasar ini. Itu merupakan ciri khas dari desa. Nanti kalau memang sampai yang kepala desa mau mengembangkan wisata terkait dengan kegiatan dengan KTPN, kemudian nanti digabungkan dengan desa yang pasar desa yang hanya ada di hari-hari tertentu, itu kalau saya melihat itu kekhasan gitu. Jadi kalau itu udah buka tiap hari, kalau saya berpikir dengan pasar itu udah bukan menjadi pasar desa lagi, itu udah menjadi pasar tradisional yang bukanya memang setiap hari gitu. Namanya pasar desa itu memang buka di hari-hari tertentu dan memang ciri khas masyarakat di situ untuk menyepakati bahwa di hari-hari itu akan ada pasar seperti itu. Tapi kalau memang mau strategi ke depannya tadi, saya lebih condong setuju ketika memang akan membuka secara online seperti itu, dan itu akan lebih mendekatkan manfaat kepada masyarakat gitu. Mungkin saya nggak tahu di sini mungkin adanya BUMDes di sini, ini sekali nanya, apakah memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau hanya elit desa yang mendapatkan manfaatnya? Ini bisa dijawab oleh Pak Kades maupun Ketua BUMDes. Itu saja sih kalau dari saya. Saran dari saya, saran dan pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang beberapa kecamatan Kababungan, kemudian BPDP juga dulu fokusnya di sini gitu. Rame lah, paling rame di Desa Kababungan itu, maka ditambah harinya itu jadi hari Senin. Jadi ada pasar Senin dan ada pasar Kamis. Kemudian untuk strategi ketika pandemi dan tidak pandemi itu sebetulnya kami tidak menyediakan strategi ya, karena memang sangat dibutuhkan pasar di Desa Kalapan ini. Kebetulan lokasinya sangat strategis sekali, jadi banyak masyarakat yang berkunjung, baik itu membeli sayuran, buah-buahan ataupun baju ya, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya gitu. Itu saja mungkin penambahannya. Kemudian yang tadi yang dirasakan
bumdes yang dirasakan masyarakat. Saya sebagai masyarakatnya ya di Kelapa Nunggal, kebetulan saya sangat merasakan cukup luar biasa dengan adanya bumdes di unit pasar ini, karena biasanya kalau kita lebaran harus beli baju itu kota itu sekitar memakan waktu sekitar 2 jam, belum macet dan lain sebagainya. Ketika ada pasar di sini, apalagi ditambah dengan hari Senin, itu sangat membantu sekali bagi masyarakat Kelapa Nunggal, karena tidak usah bepergian jauh, apalagi memakan waktu yang banyak, memakan waktu yang lama. Kita cukup paling 10 menit atau 5 menit lah belanja di sini sama saja, karena produk yang dijual di kota maupun di sini sama saja gitu. Ini sangat membantu ketika hari lebaran misalnya, itu Pak mau lebaran. Begitu juga ketika hari-hari biasa seperti ini kita belanja sayuran, kemudian buah-buahan, karena harganya pun cukup miring dibandingkan dengan warung-warung biasa. Kalau warung-warung biasa itu harganya cukup tinggi, kalau di pasar itu harganya cukup miring gitu. Jadi menurut saya sebagai masyarakat Kelapa Nunggal, dampaknya sangat positif dan sangat terasa sekali unit pasar di Bumdes Walatra Desa Kelapa Nunggal. Itu mungkin jawaban dari masyarakat, saya sebagai masyarakat. Dari Pak Ades ada jawaban? tumbuh tunas atau tumbuh akar. Jadi yang kayak begini tumbuh akar dulu. Nah, setelah itu baru tumbuh tunas gitu. Saya biasanya kalau kayak gini penanamannya tidak pakai ini karena saya pakai media lain, cukup aja dicabut. Gini misalnya. Kalau saya begini aja cara nanamnya ini. So, kalau kayak gini ini kan kelihatan ya, seperti ini. Jadi akarnya. Nah kelebihannya kalau di kan ini sebetulnya ini biasanya kalau menyentuh tanah itu paling 5-10 cm. Biasanya itu dihumus. Ya bagus ini. Kita praktekkan aja. Nah, dari sini ke media ini, Pak. Percontohan aja. Ya. Cara nanamnya gini aja sebenarnya. Dikukui, nah gitu. Tutup aja. Perlu ditekan nggak tuh, Bang? Nggak usah. Nanti jalan sendiri. Cangkang telur itu buat apa? Nggak, jadi gini, ini mah jadi gini. Setelah itu saya nyiapin lahan ya. Bapak ini saya bikin ini dari apa ya di sini? Serabut aren, bukan serabut. Jadi kalau beli serabut tuh mahal. Di sini itu ada limbah dari bekas
aren jadi sagu. Nah, saya Kita bilang tempelin ongok ongok kalau di sini bahasanya ongok. Sebenarnya ini sama aja dengan apa bekas kelapa itu apa namanya? Iya. Serabut ya. Sabut kelapa. Serabut kelapa. Sebenarnya ini lebih bagus ini sebetulnya. Cuma kita di sini mungkin belum bisa memasarkan. Karena ini bisa jadi bahan jok. Limbah ini kan. Iya. Nggak ada yang bisa dicopot sebenarnya. Nah, saya kasih ini di bawah sama gitu. Kenapa ini digertakkan saja begitu ya? Biasanya orang nanam kan begini apa ya langsung ke Remetkan. ini, langsung ke tempel ke pohon. Jadi sederhananya adalah untuk memperbanyak akar. Itu dulu. Jadi biasanya kan kalau vanili itu kalau satu akar kemudian naik gitu ya biasanya. Dia nanti ketika di sini dia turun lagi akarnya ke bawah. Kan gitu. Jadi ketika akar ini kurang suplai, nah akarnya itu kan turun. Tetapi kalau di bawah diperbanyak, maka secara otomatis dia akan suplainya akan banyak. Gitu kan? Nah, setelah itu prosesnya begini, Pak. Jadi lihat Pak ya. Ini. Jadi gini. Ini nanti udah naik ke sini, bagaimana memperbesar? Cukup aja ini dipatahin, Pak. Oh, tes pucuk. Tes pucuk. Nah, nanti secara otomatis dia akan tumbuh dan itu lebih besar. Lebih besar, lebih banyak. Kan biasanya orang nanam vanili yang tradisional, yang biasa itu di pohon, kemudian dia lepas aja semaunya kemana-mana gitu. Kalau ini kan di apa namanya diatur ya. Jadi misalkan begini, kita mau bikin per pohonnya berapa sulur. Kan gitu. Nanti dia jalan aja ke sini, nanti sekian 20 cm lagi ke sini, yang dari sini ini potong lagi. Maka nanti kita bisa hitung. Nah, insya Allah biasanya kalau sudah melambat, jadi gini, ini rencananya ke sana, kemudian nanti pada satu ketika panennya bisa diatur. Penanaman vanili itu berbeda dengan tanaman lain. Ya, gitu kira-kira. Tanaman vanili itu yang harus dibenerin itu adalah sarananya. Karena problem yang terbesar vanili itu pada saat mengawinkan. Jadi Bapak bayangin ya kalau satu pohon itu di atas kan harus pakai apa namanya tangga. Tapi kalau ini ke sini kan bisa santai Pak ya, sambil duduk. Cara mengawinkannya kan harus sekitar jam 7 sampai jam 9 Pagi ya. pagi kan itu. Kalau cara pengawinan karena di sini belum berbunga, itu nanti biasanya ada pelatihan tersendiri. Secara teori kira-kira begitu. Nah, kenapa ini begini? Ini sebenarnya apa namanya? Semi modern lah Pak ya. Karena ini lahannya sempit, kalau kita menggunakan tanaman juga kurang indah. Sederhana aja saya berpikir dengan Pak Kades, dengan rekan-rekan di desa, dengan BUMDes. Saya bikin taman tapi insya Allah menghasilkan. Kemarin ada PPL mengatakan ya, jadi kalau nanam anggur dengan vanili itu sebenarnya lebih menguntungkan vanili. Gitu kan kira-kira. Cuma mungkin itu Pak agak sedikit ribet ya awal sebenarnya. Kalau nanti ya yang kayak gini tuh jangan banyak sentuhan. Jadi banyak sentuhan malah jelek. Yang kedua jangan menggunakan pupuk kimia ya. Karena dia juga ini. Nah, sekarang kalau saya biasanya begini Pak, ini pengalaman beberapa bertani itu ternyata yang paling bagus itu bawahnya itu harusnya berangkal dulu. Kenapa? Aerasinya, jadi ketersediaan udara di bawah itu tinggi. Yang kayak begini ini kan kenapa tidak tanah? Karena dia akarnya itu tadi kita bisa lihat kan, bulu akarnya begitu besar, dia begitu banyak membutuhkan apa namanya cadangan udara, oksigen, nitrogen. Itu sebenarnya barangkali itu karena kita belum bisa mempraktekkan bagaimana panen ya. Ini sebenarnya dengan BUMDes ini sebagai apanya, sebagai kita ingin begini pelopor aja. Jadi kita ingin membuktikan kepada masyarakat nanti untung misalnya itu kira-kira insya Allah untung, nanti coba ini disebar masyarakat, diedukasi cara menanam, cara panen bagaimana. Kemudian mungkin nanti bibitnya kita kasih. Karena tidak harus banyak sebenarnya. 10 pohon di depan rumah itu juga bisa menguntungkan. Iya kan? Bisa menguntungkan. Sekarang itu harganya sekitar berapa? Kemarin tuh yang basah itu di sini di angka 450.000 per kilo. Basah ya.
Nah di kita ini karena ada kelompok nanti, jadi kita tidak bisa memanen. Yang menentukan panen itu adalah kelompok, Pak. Kelompok karena ukuran panen menentukan tingkat kandungan dari vanilanya. Kelapa nunggal ini tertinggi Pak, kandungan vanilanya itu sampai 15%. Jadi kalau dibandingkan dengan yang lain, insya Allah di sini menang, gitu Pak. Barangkali itu. Cangkang telur itu. Jadi gini, cangkang telur itu sebenarnya jadi gini. Kita ini bikin pupuk ya Pak ya. Jadi kita bikin pupuk. Jadi biasanya limbah-limbah makanan itu dimasukkan ke tong. Kemudian difermentasi dengan beberapa bakteri penyubur, kemudian pakai beberapa penyubur juga. Tapi karena itu udah penuh, langsung aja limbahnya dibuang ke sini gitu. Jadi selama yang limbahnya organik kita buang ke sini. Ini juga masih butuh karena ini baru kita berani mencoba itu. Ada beberapa yang harus dilakukan gitu ya, perawatan selanjutnya. Jadi kenapa kita dekat dengan BUMDes? BUMDes itu ingin jadi pioner kemajuan di sini, tapi ada beberapa pola, salah satunya adalah di pertanian itu, ini adalah vanili. Vanili itu bisa dikembangkan oleh ibu rumah tangga dan itu menjadi tanaman hias. Ini kan kelompoknya sama dengan familinya sama dengan anggrek gitu ya. Itu kira-kira. Satu ordo ya. Satu ordo ya. Satu ordo, iya Pak. Usia panen berapa? 3 tahun Pak. 3 tahun. 3 tahun baru bisa panen. 3 tahun baru bisa panen. 3 tahun baru bisa panen. Nanti setelah 3 tahun, jadi gini Pak. Setelah 3 tahun nanti udah itu nanti pas begitu panen berbarengan dengan buah. Kan itu. Makanya nanti pada saat itu hitungan konsumsi pupuknya itu harus terhitung. Jadi gini Pak. Jadi ketika dia mau berbuah itu biasanya ada treatment tersendiri. Jadi nanti berbarengan ini berbunga, ini juga keluar sulur baru. Jadi ini panen, ini berbunga. Itu kira-kira. Jadi terus lanjut enggak mutus. Oh. Iya, enggak berlanjut. Pertama kali aja tanam itu. Pertama nunggu 3 tahun, selanjutnya selanjutnya yang sudah berbuah nanti dipotong aja, dibuang. Tanaman awal itu bisa sampai berapa kali panen? Tanaman pertama. Tanaman yang pertama ini. Oh, bisa selamanya, selama bisa diurus. Iya, ini kan gini ceritanya, Pak. Ini kan gini ya. Ini nanti panen. Setelah panen ini yang bekas panen dibuang, nanti tumbuh lagi sulur baru. Gitu ya. Tapi nggak harus nunggu 3 tahun lagi. Enggak, berlanjut. Kan ini panen nanti ada saya bilang itu ada perlakuan tersendiri. Tapi karena ini belum, mungkin nanti kalau untuk masyarakat di sini kan ada kebun di sini, ada untuk bertanya, ada untuk melihat, dan ada untuk memasarkan. Gitu. Pasarnya jadi gini Pak, jadi dulu saya di tahun 2000-an di Sukabumi itu produknya terbaik. Tapi karena jadi ada satu kecamatan di Sukabumi dulu saya berkunjung ke sana itu bukan minta jalan Pak, minta bank ada di situ karena store-nya susah. Tapi karena mungkin ya, jadi ceritanya kalau saya lihat sih lebih pada persaingan bisnis sebenarnya antara Madagaskar dengan Indonesia. Jadi barang-barang Indonesia itu memang dihancurkan secara marketnya. Jadi katanya sih dicampur dengan bukan biji ya, biji ya, kayak gitu, biji besi lah, pasir besi. Jadi ketika masuk dicoba di Belanda itu, ketika itu mesinnya hancur. Nah itu image-nya hancur di Indonesia, Madagaskar yang naik. Oh yang sempat dilarang ekspor. Sempat dilarang ekspor itu karena itu. Nah sekarang ini tidak pada bentuk eksportir besar, tetapi lebih pada market kecil-kecil. Misalkan gini, butuh kemudian brandnya Kelapa Nunggal punya, ya itu kan sekarang sistemnya kan kayak gitu. Betul, memang jalur lain. Ya sekarang itu tidak begitu. Kalau dulu kan satu pintu ya. Kalau sekarang enggak, semua orang kan bisa jualan dengan market sekarang ini. Jadi tinggal bagaimana membranding kan begitu kira-kira. Nah di teman-teman di kita sudah bisa itu, insya Allah. Jadi nanti kita tinggal satu persatu saja Pak. Misalkan gini, kebutuhan untuk Coca-Cola aja kan permintaannya per tahun itu sekitar 4.000 ton. Coca-Cola aja kan itu semua untuk makanan dan itu ya. Dan di negara lain kan yang namanya aroma itu kan pasti mahal kan.
aromatik. Seperti itu. Kalau sisi market saya agak kurang itu, tapi saya sudah ngomong dengan teman kira-kira itu. Artinya keterjaminan dibelinya siap. Kalau Bapak sekarang punya ada, saya sampaikan dibeli pun ada, bisa gitu kan gitu. Cuma tadi panennya harus jelas. Jangan sampai yang muda dipanen, jadi kandungan vanilanya kecil. Gitu ya. Jadi panennya itu ada apa namanya? Ada tanda khusus. Tapi itu Pak. Berarti kalau sudah panen nanti kalau orang butuh duit cepat, pasar juga cepat ya, langsung laku ya. Ya. Kalau itu Bukan ada kering gitu ya. ada 2 jenis yang kita akan lakukan itu Pak. Apakah kita jual langsung basah atau misalkan gini, ini ada permintaan dari sini nih, ini sudah ada proses, nanti silahkan aja harganya disepakati, misalkan harga ekspor di mana gitu, misalkan 100.000, kemudian dia mengambil keuntungan untuk pengolahan dan lain sebagainya, misalkan 20%, nah nanti setelah ditransfer baru dibayar, atau misalkan kita panen ambil kilo bisa jadi uang. Ada banyak lah kalau kayak gitu, karena ini kan kemitraan. Cuma kalau saya tidak pernah minta bibit, saya bibit bikin sendiri. Jadi kita agak independen gitu. Kalau untuk jenis variannya vanili, kira-kira ada berapa jenis nih Pak kalau untuk itu? Secara ini saya agak lupa tuh Pak jenisnya itu, kalau nggak salah ada 2 ya. Tapi yang ini yang terbaik begitu kira. Saya agak lupa Pak kalau jenis itu ya. Karena yang adanya di sini itu gitu kira-kira. Saya agak lupa itu kalau jenisnya. Hitam kan yang kering hitam ya Pak ya modelnya. Iya Bu. Kemudian hitam, kemudian lembut kan? Iya lembut. Iya. Bijinya kayak biji salisir yang halus. Oh betul itu. Ini dia namanya cuma ini apa ya? Ini dalam apa ya, hanya ini. Jadi gini, ini ceritanya gini, ini asalnya udah ditembok Pak ya. Temboknya saya hancurin, nah gitu. Kemudian dikasih pupuk kandang dalam. Oh, saya pikir Lewatin beton ini. Lewat beton. Kemudian tadi itu Pak, jadi pengalaman kita di pertanian itu kalau ada apa namanya? Koral-koral ya. Ada itu ya bekas-bekas berangkal itu, katanya kandungan di situ ada kandungan proteinnya agak bagus katanya gitu. Jadi agak cepat, kemudian aerasinya juga terbuka gitu Pak. Jadi di bawahnya tanah masih koral ya bawahnya. Bawahnya tanah, kemudian berangkal, kemudian pupuk kandang, kemudian ini kayak gini Pak. Tapi ini karena ditaruh di bawah, kemudian yang agak lembutnya itu, jadi dia udah busuk duluan. Ini pun akan dikasih lagi nih. Oh iya Pak, yang ini jenisnya Tahiti. Tahiti. Iya. Pak ini lahannya berapa ya? Proyeksinya, terus kalau misalkan panen itu nanti? Biasanya gini Pak, kalau panen itu tergantung sulur ya. Semakin banyak sulur, semakin banyak panen. Sulur itu apa? Ya satu sulur ini Bu namanya sulur. pohon-pohon yang ini ada. Kalau diestimasi kira-kira misalkan satu kebun gitu bisa menghasilkan berapa? Kalau estimasinya ini kan ada 400 pohon ya Pak ya. Lahan berapa itu? Kata saya kira 200 meteran ya. 250 meter lah sampai 300. Kemudian pohonnya 400, kemudian kita ininya saya sih tidak banyak-banyak ya, kira-kira satu pohon 2 kiloan lah. Dari 400 pohon berarti 800 sampai 1 ton lah. Itu estimasi gitu. Berapa kali? Ya tinggal hitung aja. 400 yang kering, basah. Yang basah. Yang kering. Sekarang itu sekitar 5 juta ya. Yang kering. jauh basah tuh. Di kami di Kemenes sudah ada kerjasama Pak dengan PT Mio. Oh, ada PT Mio dengan itu sampai dengan pemerintah Kabupaten Alor. Kami mengembangkan tanaman vanili ini di Alor. Jadi ada dia sudah go internasional. Sudah dari tahun 2019 mereka mendampingi. Jadi hampir 10 kecamatan mereka dampingi dari pembibitan, pelatihan sampai penjualan sampai pemasaran. Mereka dampingi. Nah, maksudnya di Kabupaten Sukabumi ini seperti apa Pak untuk yang terkait dengan vanili ini? Apakah nanti kedepannya terkait tadi Bapak sampaikan setiap desa ada 5 biji ya? Setiap rumah ada 5 biji. Setiap kakak ya 5. Itu nanti
Untuk pengelolaannya, untuk manajemennya nanti seperti apa? Karena nanti kan imbasnya nanti kan untuk perekonomian masyarakat juga kan, ekonomi masyarakat. Apakah sudah menyiapkan terkait penelitian atau nanti apa namanya depannya gitu, yang secara luas areanya lebih luas gitu, bukan hanya masing-masing rumah 5 bag ya, tapi sudah pos areanya lebih luas, umumnya ada tanah kas desa yang bisa dimanfaatkan gitu Pak. Ini kan ya begini Pak, vanili ini kalau dikembangkan secara kebun itu di sini itu kayaknya juga masih pertanyaan besar, karena kan waktu panennya lama ya, sampai 3 tahun. Yang kedua saya berpikir gitu, kenapa nggak kecil dulu aja, kita mulai dari kecil, nanti memang ada beberapa kelompok tapi juga pohonnya ya paling 200 pohon yang kayak begitu Pak. Kalau misalkan kan sekian areal gitu, tapi kemarin juga pernah ada yang mau nanam sekitar 2 hektar, kemudian ngajak ngobrol dengan kita secara keilmuan, kenapa nggak kita berikan, saya berikan aja gitu ya, kira-kira ada yang sampai 5 hektar. Tapi itu kan tingkat pengusaha Pak. Tapi kalau tingkat masyarakat itu di angka 10 pohon sampai 200 pohon lah. Iya, tapi mungkin saya bilang ke Pak Kades, ke Bumdes, kita hari ini berinvestasi saja. Satu ketika kalau ini berhasil buat masyarakat dan yang mengolah ibu-ibu, berpikirnya sederhana aja, yuk bikin taman tapi indah, tapi menghasilkan pada satu ketika. Berbeda kalau kita bertani gitu, logikanya agak dirubah gitu. Kalau logika bertani kan berpikir hasil gitu ya. Tapi kalau kita bikin taman, berpikir keindahan duluan gitu. Itu sebenarnya. Insya Allah menghasilkan. Dan ternyata diresponlah oleh Kades, oleh Bumdes gitu. Mungkin kalau itu saya tidak tahu nanti pengembangannya polanya seperti apa, tapi itu akan kita lakukan. Karena ini bagian dari ibadah juga. Gitu. Bagian dari visi Pak Kades juga gitu. Iya. Pak Kades nggak terlalu sanggup kalau masyarakat dikasih banyak dulu Pak. Iya. Karena ada tingkat kesulitan tadi. Kalau nggak salah kalau dibiarin nggak jadi buah kan Pak? Nggak. Harus itu yang harus tekun di situ. Terus mengawinkan, dan itu memang kalau terlalu tua juga masalah dari penglihatan. Kan itu harus tajam ya. Jadi kan itu jadi gini Pak, antara sederhananya antara benang sari dan putik ya. Itu tertutup selaput. Dulu itu memang ada serangga yang bisa mengawinkan itu. Sekarang itu nggak bisa. Itu murni harus butuh bantuan manusia. Dan itu harus dididik Pak. Sederhana sebenarnya. Nah dari itu kami sudah pelatihan semua dan insya Allah sudah bisa. Sebenarnya kami ini punya 1 pohon dulu Pak, gede, dan itu udah dikawinkan, udah jadi buah. Nah saya cacah gitu loh. Bagiannya inilah gitu Pak. Jadi kita bibit bikin sendiri, media bikin sendiri, insya Allah itu. Jadi kalau ditanya nggak usah kemana-mana, saya yang turun tangan. Itu kira-kira begitu.